Hai lagi, Amelia di sini. Di bagian pertama ceritaku, aku mengalami pertemuan buruk dengan cowok kasar di restoran tempatku bekerja. Kuharap tak harus bertemu orang yang mengerikan seperti itu lagi. Tapi hidup tak berjalan seperti itu ya kan? Dan ironisnya aku bertemu dia sebulan kemudian dan dia menyelamatkan hidupku. Lalu akhirnya aku balas budi dengan mengizinkannya tinggal denganku karena dia gelandangan. Dan setelah berhari-hari, aku muak dengan berbagai alasannya yang tak bisa dapatkan pekerjaan. Jadi ku bilang padanya dia bisa kerja di restoran denganku. Ku kenalkan dia pada manajerku dan karena dia terlihat cukup pandai, dia langsung dapatkan pekerjaan itu. Tapi semuanya tak berjalan mulus. Maksudku, ada apa dengan kemalasan dan kecerobohannya? Dia adalah bencana berjalan. Dia pecahkan banyak sekali piring di beberapa shift pertamanya. Dia beruntung sekali jika masih dapat bayaran. Dan tak cuma itu, dia memarahi anak yang menjatuhkan es krim ke lantai yang baru saja dia bersihkan. Jelas, anak itu menangis yang mana membuat Jude makin marah. Kalian bisa bayangkan bagaimana manajer kami harus minta maaf baik pada anak itu dan ibunya. Dan setelahnya dia marah sekali pada Jude dan mengancam memecatnya. Semua di minggu pertamanya. Sementara keadaan di rumah pun tak lebih baik. Dia tak lakukan apa-apa, tempatnya sangat berantakan. Dan pernah sekali dia kusuruh cuci baju sementara aku keluar belanja barang kebutuhan. Ya, aku pulang ke rumah mendapati ruang cuci dipenuhi gelembung. Dan di sanalah dia, berdiri di tengah kekacauan itu, dengan bingung menekan semua tombol yang ada untuk mematikannya. Pada dasarnya dia tuangkan seluruh isi botol deterjen ke dalamnya. Aku tak percaya ini. Dia sungguh tak berguna dan terus saja merusakkan barang-barang. Aku harus simpan daftar itu semua, jadi saat dia terima gajinya, dia bisa membayarku kembali. Dia itu mimpi buruk. Dan walau dia malas dan berantakan, itu tak menghentikannya menghabiskan waktu berjam-jam menata rambutnya. Aku tak bercanda pada kalian, aku sudah pernah melihatnya menata rambutnya selama 1,5 jam. Dan sumpah dia masih terlihat sama. Belum lagi pernah aku tak sengaja lewat melihatnya bernyanyi di kamar mandi sambil terus mengusap rambutnya. Dia hanya pakai handuk kecil dan kami berdua terkejut, kami berteriak dan aku keluar dari sana merasa malu. Berkali-kali aku sudah hampir mendepaknya. Dia membuatku gila. Jujur suatu malam aku kerja lembur, jadi ku minta dia menyiapkan makan malam. Hanya pasta sederhana. Maksudku sesulit apa sih, iya kan? Nah, bagi Jude itu misi yang mustahil. Dia gosongkan pastanya. Digosongkan. Bagaimana bisa ada orang menggosongkan pasta? Mangkuk-mangkuk dan panci berserakan di mana-mana. Saat aku berteriak padanya, dia hanya tertawa dan menyuapiku sajian mie goreng dan berkata, "Oh, ayolah Amelia, aku adalah chef. Ini adalah seni. Sekarang silahkan nikmati hidangan khas milikku. Pasta arang berasap." Bisa saja ku bunuh anak ini. Tapi untungnya leluconnya menyelamatkan dia kali ini. Jadi sebaiknya ku putuskan untuk mengajarinya masak dan untungnya ternyata dia cukup pandai masak dan dia menikmatinya. Suatu malam aku pulang dan dia membuatkanku kari hijau Thailand. Tak disangka itu tampak bagus, tapi tetap saja aku grogi mencobanya. Tapi ya Tuhan, rasanya enak. Dengan bangga dia bilang padaku bagaimana chef di restoran sudah memberinya resep sejak lama beserta tips memasaknya. Hebat! Dan meskipun dapurnya benar-benar kacau, itu merupakan sebuah awal. Jadi, kuputuskan dia boleh memasak sejak itu, dan aku yang akan cuci piring. Tak lama 1 bulannya sudah habis, ku bilang padanya sudah waktunya untuk pindah. Tapi dia memohon padaku untuk membiarkannya tinggal lebih lama. Karena dia hampir tak menerima gaji dari restoran karena berhutang banyak akibat semua piring yang rusak. Aku ingin menolaknya, tapi jika harus jujur dengan diri sendiri, hidup seorang sendiri rasanya cukup sepi dan meski dia itu benar-benar tolol, aku cukup senang ditemani olehnya. Ditambah, dia itu chef handal. Aku pura-pura berpikir tentang itu sebentar lalu mengatakan, "Oke, baiklah, tapi kau dapat sebulan lagi, lalu kamu pindah." Dia sangat senang, tak hentinya berterima kasih padaku sambil lari ke dapur mengatakan akan memasakkan aku makan malam spesial sebagai balasannya. Dengan begitu, kami belajar jadi akrab satu sama lain selama kami tinggal dan bekerja bersama. Dan ya, waktu berlalu cepat dan segera sebulan sudah terlewati dan tak satu pun dari kami bahkan membahasnya. Jadi dia terus saja tinggal. Kemudian suatu hari saat aku dan Jude bekerja, sekelompok cewek-cewek angkuh masuk. Salah satu dari mereka berkata, "Guys, lihat, bukankah itu Pangeran Jude kita? Kenapa dia kerja di sini seperti pecundang?" Lalu mereka semua tertawa. Ini membuatku marah. Dan aku hendak menghampiri dan katakan sesuatu saat kusadari cewek yang bicara itu mantan Jude. Aku tahu Jude mendengarnya dan kukira dia akan kesal.
tapi dia hanya mengacuhkannya dan terus bekerja. Tapi cewek-cewek itu terus saja tertawa dan itu sungguh menjengkelkan. Aku ke sana mengambil pesanan mereka, tapi mantan Jud menolak kulayani. Dia terus minta Jud mengambil pesanan mereka, dan saat ku bilang dia sibuk, dia minta bertemu manajer kami. Akhirnya dia pergi melayani mereka, tapi mantannya terus mempermalukannya. Dia bahkan jatuhkan air ke lantai supaya dia harus datang dan membersihkannya. Ku tawarkan untuk melakukan itu untuknya, tapi dia tak memperbolehkan. Kemudian keadaan jadi makin buruk. Saat mereka pergi, cewek itu jatuhkan uang tip $10 ke lantai. Aku geram. Dasar anak manja. Kukira Jud akan membiarkannya, tapi dengan tenang dia duduk dan mengambilnya. Sementara kelompok cewek-cewek itu semua tertawa sambil berjalan keluar restoran. Ku berlari mendekat untuk menenangkan Jud, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Hei, aku dapat $10. Kamu mau makan malam apa? Ku traktir." Lalu dia kembali bekerja. Tapi tiap kali aku memandangnya, bisa kulihat dia terluka. Aku sangat ingin memaki mantannya. Betapa kasarnya orang itu. Kemudian malam itu saat makan, kami bicarakan semua yang terjadi hari itu. Ku bilang padanya dia tak perlu sedih soal mantannya, karena dia itu kasar dan tak pantas baginya sedari awal. Tapi kemudian dia hanya tertawa dan bilang kalau bukan cewek materi itu yang mengganggunya. Tapi sebenarnya karena hal itu mengingatkannya akan perilakunya dulu dan cara dia dulu memperlakukan orang. Termasuk aku di hari pertama kami bertemu. Kemudian dia menghela napas dan berkata, "Kukira jika aku dulu orang yang lebih baik, anak yang berbakti, maka orang tuaku tak akan mendapatku tanpa belas kasihan meski aku bukan anak mereka sebenarnya." Tiba-tiba aku merasa iba padanya, tapi aku tak tahu harus berkata apa untuk membuatnya lebih baik. Tapi sejujurnya, mengingat seperti apa dia dulu saat kami bertemu dibandingkan sekarang, dia sungguh seperti orang yang berbeda. Dia sudah bekerja dengan baik di tempat kerja, dan semua kolega kami menyayanginya. Suatu hari seorang anak menjatuhkan es krimnya dan aku menatap kaget, menunggu Jud marah. Tapi dia malah mendekati anak itu dan menanyakan apa dia baik-baik saja, dan jika dia mau es krim lagi. Aku tak percaya ini. Dia bersikap sangat manis padanya. Aku tak bisa berhenti tersenyum padanya. Dia benar-benar sudah berubah. Dan meski sulit bagiku mengakuinya, dia itu cowok yang sangat tampan. Jadi wajar dia dapat banyak perhatian. Nyatanya banyak cewek yang datang ke restoran kami hanya untuk dilayani olehnya. Mereka bahkan terang-terangan menggodanya dan jelas dia menikmatinya. Aku hanya memutar mata berharap tak melihat itu. Ada cewek yang datang ke restoran hampir tiap hari. Dia sangat cantik dan jelas berusaha dapatkan perhatiannya. Kulihat di pergantian shift, Jud balik menggodanya. Betapa menjengkelkan. Kurasa dia belum begitu berubah kalau begitu. Lalu suatu hari kulihat cewek itu memberinya secari kertas. Saat kembali ke konter, dia tersenyum lebar dan berkata padaku, "Sepertinya aku akan kencan malam ini." Aku sangat kesal dan berkata, "Tak boleh menggoda pelanggan, akan kuadukan ke manajer kita." Lalu aku cepat pergi. Sore itu dia pulang terlebih dulu tanpa memberitahuku, dan saat aku sampai di rumah dari tempat kerja, kulihat dia berdandan rapi untuk kencannya yang membuatku merasa kesal tanpa alasan. Dia bersiul dan terdengar sangat senang. Kemudian saat berjalan keluar pintu dia berkata, "Jangan menungguku, mungkin bisa sampai larut malam." Ah, dia membuatku gila. Ku bilang padanya dia harus sampai rumah jam 10, kalau tidak aku akan menguncinya di luar. Dia tertawa dan berkata, "Apa kau bercanda? Kau memberiku jam malam? Ya ampun Amelia, kalau tak mengenalmu dengan baik, sudah kuanggap kau ini cemburu atau semacamnya." Ih, aku tak cemburu dan kukatakan itu padanya. Dia pikir dia siapa? Seolah-olah aku bakal cemburu pada cewek itu. Tak mungkin. Akan tetapi aku tak bisa tidur malam itu. Aku terus membolak-balikan badan dan memikirkan Jud dan cewek cantik itu. Akhirnya aku bangkit dan memutuskan jalan-jalan. Mungkin aku hanya perlu udara segar. Tapi saat aku jalan di taman, ada dia di sana. Tapi cewek itu tak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia sedang duduk di kursi taman dikelilingi kucing liar. Aku berjalan ke arahnya dan dia terkejut melihatku sebagaimana aku melihatnya. Aku bertanya kenapa dia tak keluar dengan teman kencannya yang cantik dan dia bilang, "Oh, kencannya berjalan lancar. Tapi kuputuskan untuk tidur di taman karena aku melewatkan jam malammu." Itu membuatku merasa sangat bersalah. Aku hendak membuat pembelaan, tapi kemudian dia berkedip dan berkata, "Cuma bercanda. Sebenarnya kencannya membosankan. Aku memang datang ke bar dan nongkrong sebentar dengannya. Tapi anehnya aku merasa tempatku tak di sana, jadi ku cari alasan untuk pergi. Tapi aku tak mau pulang terlalu awal. Jaga-jaga kau akan tertawa di hadapanku. Jadi disinilah aku. Aku tak tahu, kurasa aku sudah lelah berkencan dan semacamnya." Tunggu, apa aku salah dengar?
Playboy kita memilih untuk bermain dengan kucing liar dibanding dengan cewek cantik di bar mahal. Apa kamu benar-benar Jude? Aku mengusap-usap kepalanya sambil menggodanya. Tak dapat dipungkiri, sebenarnya aku merasa sangat lega mendengar kencannya tak berjalan lancar dan bahwa tak ada yang terjadi antara dia dan cewek itu. Bahkan anehnya aku merasa senang. Tapi apa artinya itu? Apa kalian bertanya-tanya apa Jude akhirnya benar-benar pindah? Nanti. Hai, ini Amelia lagi. Di bagian kedua ceritaku, Jude mulai kerja di restoran dan awalnya sungguh seperti bencana. Dia membuat kacau dimanapun dia berpijak. Dia benar-benar membuatku gila. Namun kemudian semua mulai berubah. Ternyata dia chef yang cukup berbakat yang bisa membantuku dengan pekerjaan rumah. Dan di tempat kerja dia pun makin populer. Suatu hari dia ada kencan dengan cewek cantik yang mana membuatku sangat kesal. Tapi kemudian kutemukan dia di taman sedang bermain dengan kucing liar bukannya pergi kencan. Jujur saja itu membuatku sangat senang. Apa dia sungguh sudah berubah? Untuk mengetahuinya, mari kita simak yang terjadi berikutnya. Di restoran ada pelayan baru bernama Oliver yang umurnya setahun di bawahku. Manajer kami memintaku menjaganya dan menunjukkan aturan kerja. Jujur, aku sangat terkesan dengan Oliver karena dia ini cowok yang baik dan juga cepat belajar. Segera kami jadi dekat dan dia kuanggap seperti adik sendiri. Jude, sebaliknya, tak suka padanya sedikit pun. Dia selalu memarahi Oliver dan bahkan mengeluhkan kalau dia itu sembrono dan bodoh. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Kita semua tahu kalau Jude itu cowok terceroboh sedunia. Ngomong-ngomong, ulang tahun Jude sebentar lagi. Dan aku ingin membelikannya kemeja baru mengingat dia seringnya mengenakan pakaian lama dari lembaga donasi. Aku ingin memberinya kejutan, jadi ku minta Oliver belanja bersamaku karena Jude dan Oliver ukurannya hampir sama. Setelah membeli baju hangat yang indah untuk Jude, Oliver mengajakku pulang. Dan saat kami menuju rumah, kulihat Jude mondar-mandir di luar. Apa dia menunggu seseorang? Saat dia tahu Oliver yang memberiku tumpangan, dia tampak marah dan bergegas masuk ke rumah. Segera aku ucapkan selamat tinggal pada Oliver, dan aku tak percaya apa yang kulihat. Meja ditata dengan sejumlah hidangan yang tampak lezat, dan bahkan ada lilin dan bunga. Aku sangat bingung. Apa dia mengundang cewek ke sini untuk kencan? Berani-beraninya dia. Kutanyakan padanya untuk apa itu, dan dia bilang, "Hari apa hari ini? Apa kau lupa?" Oh, jadi semua ini untuk ulang tahunnya. Aku hanya tertawa dan memberikannya tas bingkisan hadiahnya. Dia langsung tampak senang. Dasar anak kecil, tapi kemudian tiba-tiba dia memberiku tatapan ragu dan bertanya, "Tapi apa yang kamu lakukan sore ini dan bersama si Oliver?" Ku bilang padanya kalau aku meminta Oliver membantuku belanja untuk ulang tahunnya. Lalu aku bercanda, "Tapi kenapa kamu tiba-tiba sangat curiga? Kenapa kamu tampak begitu kesal saat melihatnya? Kamu cemburu atau apa?" Aku tak menyangka yang terjadi berikutnya. Dia tiba-tiba merona dan bergumam, "Sebenarnya, iya, aku menyukaimu Amelia. Bahkan kurasa aku jatuh cinta padamu." Wah, apa? Aku mematung dan tak tahu harus berbuat apa selain terus menatapnya dan tertegun. Dia bisa melihat aku tak bisa berkata-kata. Jadi dia lambaikan tangan di depanku dan berkata, "Halo, panggilan untuk Amelia?" Kemudian dia melanjutkan, "Nah, Amelia, apa kamu juga punya perasaan yang sama padaku? Sebenarnya tak usah dipikir, ini tak penting. Maksudku, kalau kau tidak, maka lupakan saja dan kita bisa berteman lagi." Ya Tuhan, tak pernah kulihat dia begitu pemalu sebelumnya. Wajahnya memerah seperti tomat dan dia terus menggaruk kepalanya malu-malu. Tak bisa aku tahan tawa karena jujur saja dia terlihat sangat imut. Jadi kuraih tangannya dan aku tak bisa bendung kata-kata yang meluncur dari mulutku. "Jude, sejujurnya aku juga suka padamu." Jantungku berdegup kencang saat ku katakan itu dan aku tak tahu mau berkata apa lagi. Tapi tiba-tiba dia memelukku erat dan momen berikutnya kami berciuman. Aku senang sekali. Belum kusadari sebelumnya betapa aku sangat ingin hal itu terjadi. Rasanya luar biasa. Sejak saat itu kami tak terpisahkan. Kami tinggal bersama, bekerja bersama, dan di waktu luang kami pergi berkemah, duduk-duduk di taman dan bersepeda untuk melihat matahari terbenam. Dia sangat perhatian padaku, dan aku tak tahu apa aku pernah sebahagia itu dalam hidupku. Aku tak mengira kalau hidup bisa seindah itu. Lalu, suatu hari saat kami bersih-bersih rumah, dia tiba-tiba memanggilku. "Amelia, lihat, lucu sekali gambar-gambar ini."
Kau yang gambar ini kan? Wah, kau sangat berbakat. Kusadari dia sedang melihat-lihat kotak berisi buku komik yang kugambar yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Aku agak malu dan bilang padanya kalau sudah lama aku tak menggambar. Lalu dia tanya kenapa aku berhenti, dan ku bilang padanya aku selalu bercita-cita masuk perguruan tinggi seni. Tapi sejak ibu meninggal, aku harus melupakan itu sementara dan fokus hanya untuk bertahan hidup. Jude tiba-tiba meraih tanganku dan berkata, "Sayang, ayo kita wujudkan cita-cita ini. Aku akan membantumu, oke?" Aku sangat tersentuh dan merespon dengan memberinya pelukan hangat. Jude adalah segalanya bagiku dan yang paling berarti dia selalu mendukungku dan sekarang dia juga menyemangatiku untuk mengikuti mimpiku. Waktu berlalu dan semuanya berjalan sangat indah sampai suatu hari semuanya berubah. Aku dan Jude sedang keluar jalan-jalan saat sebuah mobil hitam mewah berhenti di samping kami. Seorang pria asing muncul dan menyuruh kami masuk ke mobil. Aku ketakutan dan memegang lengan Jude. Apa yang terjadi? Apa kami diculik? Tak mungkin kami masuk ke mobil, tapi tiba-tiba pria itu berkata, "Jude, ini perintah dari orang tuamu." Jude tampak terkejut dan berkata, "Apa yang mereka mau? Mereka sudah mengusirku, jadi kenapa aku harus kembali? Apa mereka mau tunjukkan padaku betapa bahagianya mereka tanpaku atau apa?" Tapi tetap saja Jude masuk ke mobil itu dan aku tak punya pilihan kecuali mengikutinya. Di perjalanan ada begitu banyak pertanyaan berkelibat di kepalaku, tapi aku tetap diam. Tak lama kemudian kami berhenti di depan rumah mewah. Ini pasti rumah Jude. Wah, aku tahu dia berasal dari keluarga kaya, tapi tak sekaya ini. Jude menggandengku dan menuntunku ke dalam di mana pasangan yang mungkin orang tuanya sedang duduk dan menunggu kami. Jude segera berteriak ke mereka, mengatakan, "Apa yang kalian mau? Aku sudah keluar, seperti yang keinginan kalian. Jadi kenapa tak bisa kalian biarkan saja aku sendiri?" Tak pernah kulihat Jude semarah itu sebelumnya. Sebenarnya itu membuatku takut, tapi orang tuanya tampak tenang dan hanya duduk di sana tersenyum, dan ibunya memintanya menenangkan diri dan duduk. Berikutnya pelayannya muncul dan membawakan kami air minum, tapi dia tak sengaja menumpahkannya dan kelihatan sangat menyesal. Dia terus minta maaf dan mengelapnya, tapi Jude mengambil tisu dan mulai membersihkan untuknya. Lalu dengan sopan dia bilang padanya kalau dia akan membantunya membuat teh. Orang tua Jude tampak terkejut tapi cukup puas dan minta Jude di situ saja karena ada hal penting yang akan mereka sampaikan. Mereka tak berhenti tersenyum lebar. Ini sungguh aneh. Mereka memberi kami informasi yang membuatku kaget setengah mati. Jude sesungguhnya adalah memang putra mereka. Mereka bohong pada Jude karena perilakunya buruk dan ingin memberinya pelajaran dan memaksanya agar jadi lebih dewasa. Mereka sudah muak lakukan semua untuknya dan mengira mungkin dengan keluar dari rumah sementara waktu akan menginspirasinya jadi lebih mandiri dan sadar akan nilai sebuah keluarga dan uang. Apa? Aku tak percaya apa yang kudengar. Mereka mengusirnya keluar untuk membantunya lebih dewasa. Itu hampir terdengar seperti omong kosong, tapi kurasa itu berhasil ya kan? Dia sudah berubah. Tapi bagaimana bisa mereka terpikir rencana gila seperti itu? Tentu saja, Jude tak terima dengan ini. Nyatanya, dia sangat marah. "Apa yang barusan kalian katakan?" Dia berteriak. "Apa aku ini lelucon bagi kalian atau apa?" Ibunya berusaha menenangkannya dan berkata, "Jude, sayang, ini satu-satunya cara. Kamu tak terkendali. Berpesta tiap malam dan habiskan semua uang kami. Kami tak tahu lagi harus berbuat apa. Kami sangat khawatir tentangmu. Tapi nak, kami sangat bangga padamu." Kemudian ayahnya melanjutkan, "Kami selalu memantaumu. Kami melihatmu bekerja di restoran. Dan kami sangat senang kamu sudah berhasil berubah dan menemukan kemandirian." Kemudian ibunya menoleh padaku dan berkata, "Amelia kan? Terima kasih banyak sayang. Kamu sudah menjaga putra kami lebih baik daripada yang kami bisa. Dan kamu sudah banyak sekali membantunya." Aku hanya merona dan berkata, "Tidak, malahan Jude yang sebenarnya menjagaku. Dia luar biasa baik." Jude meremas tanganku erat dan aku bisa lihat betapa terkejutnya dia. Selama 6 bulan terakhir, dia berada dalam keadaan yang sangat sulit. Mulai dari ditinggalkan oleh orang tuanya hingga mengetahui kalau mereka bohong padanya untuk memberinya pelajaran. Aku tak percaya apa yang telah mereka lakukan, tapi jujur saja, aku sangat berterima kasih. Jika tidak, aku tak mungkin bertemu dengannya dan dia mungkin masih berada di luar sana, mengencani cewek matre dan menghabiskan hidupnya dengan berpesta. Jadi aku menoleh padanya dan berkata, "Sayang, aku tahu ini menyakitkan sekarang, tapi orang tuamu melakukan apa yang mereka pikir terbaik untukmu."
Ditambah lagi, berkat hal itu, kamu jadi bisa menyadari siapa teman sejatimu ya kan? Orang-orang yang tak ambil untung darimu hanya karena uangmu. Butuh beberapa saat, tapi kemudian dia memberiku senyuman lembut dan seakan dia akhirnya memahami semuanya. Dia menatap kedua orang tuanya dan berkata, "Kalian sungguh keterlaluan, tapi jika kalian tak lakukan hal sekonyol ini, mungkin aku tak pernah bertemu Amelia. Dia yang telah menjadikanku seperti sekarang ini. Tanpanya, dan tanpa kalian, aku tak mungkin berubah. Ya ampun, aku merindukan kalian berdua. Ibu, ayah, terima kasih." Di saat itu, mereka semua menangis dan mulai berpelukan. Dan aku hanya berdiri di sana, air mataku ikut membasahi pipi. Menyaksikan mereka bersatu kembali seperti itu begitu menyentuh, dan itu membuatku merindukan ibuku sendiri. Setelah itu kami pergi, dan saat kami jalan pulang dalam hening, Jude tiba-tiba berhenti dan menghadap ke arahku. "Amelia, terima kasih. Terima kasih karena tak pernah menyerah padaku dan karena menjagaku. Dan kini giliranku, aku ingin kamu masuk perguruan tinggi seni dan wujudkan impianmu jadi kenyataan. Jangan khawatir soal uang atau lainnya, cukup buatlah ibumu dan aku menjadi bangga." Aku tak bisa berkata-kata, aku mulai menangis lagi dan memberinya pelukan terhangat sepanjang hidupku. Dan coba tebak, kami sudah pindah ke tempat tinggal baru di pusat kota dan aku akan mulai kuliah seni minggu depan. Jude bekerja di perusahaan ayahnya, dan aku punya firasat kami akan segera bertunangan. Jangan bilang-bilang Jude, aku menemukan kotak cincin yang dia sembunyikan di lemarinya loh. Tapi pastinya aku akan mengatakan ya, dan kami bisa menikah setelah aku lulus. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, tapi aku tak ingin ini terjadi dengan cara lain. Aku sangat bersemangat menantikan apa yang akan datang. Doakan aku beruntung. Ini sisanya. Terima kasih banyak. Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian mungkin berpikir, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang? Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu. Yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi look. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok. Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan 3 saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Seperti halnya kakak tertuaku Axel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor 2, Stephen, anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membual akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari 1 menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin, si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih. Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, "Kita dapat klien besar." Siapa itu? Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah. Langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu aku sama sekali tak suka Claire. Ayolah, dia bayar 2 kali lipat dari biasanya. Tidak, aku tak mau membantunya. Tapi Madeline kumohon, aku sudah terima uangnya. Apa? Apa dia serius? Lalu, menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan. Kau tahu, Claire itu sudah sangat populer. Jadi, dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi. Kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya.
Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi siapa targetnya? Ryan. Apa? Ryan, si kutu buku itu? Claire menyukainya? Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, kumulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana, Claire menunggu Ryan di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Wuthering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius. Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya. Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Ya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, kuhabiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam, "Tidak, terima kasih." Lalu berlalu pergi, meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya. Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, "Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku?" Perlahan tapi pasti, teruslah melakukannya. Percaya padaku. Mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Dasar anak sombong menyebalkan. Tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, Madeline ini tak bisa gagal begitu saja. Dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya. Dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat. Pura-pura baca buku. Padahal pada nyatanya, kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak, yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya, dan dengan suara manis berkata, "Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja?" "Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi." Dia memencet-mencet tombolnya. "Akan kuperiksa, aku cukup jago dengan komputer." Dia menunduk di depan laptop itu. Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak. Jadi kugunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat. Dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah kuhadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan, dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Lebih penting teman daripada pacar. Jadi, disinilah aku, sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda. Berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. "Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak..." Aku tak paham. Kukira kau menyukai Ryan. Yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir. Apa?
Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, kutinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, kuceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran. Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, "Ya, sudah, terserah." Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. Ini Claire, ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu. Oke, dalam perjalanan, mencintaimu, X. Aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire. Itu Jackson. Dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire. Lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba. Kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat saat itu, kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire, dan di belakangnya adalah Ryan. Dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan, lalu berseru. Itu, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menuganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, "Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak." Kuhela napas dan menjawab, "Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline." Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain? Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud, aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. "Hai Ryan, jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman." Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan, dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri. Emma, gurumu bodoh buah, menelpon lagi. Katanya nilaimu mengerikan dan kau tidak memperhatikan di kelas. Kenapa kau tak bisa seperti kakakmu? Tidak dengan ceramah ini lagi. Selalu seperti ini sejak aku mulai SD. Di mata ibu, hanya kakak perempuanku Eva yang mewarisi kepandaian ayah kami. Sementara aku cuma anggota keluarga yang tak berakal. Seolah begitu. Dia cuma pandai baca buku-buku yang tak berguna. Pasti dia tak tahu apapun yang sifatnya teknis, seperti cara kerja perusahaan internet ayah dan semacamnya. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku kenyang, ujarku sambil bangkit lalu menuju ke markas kecilku. Garasi. Aku sibuk mengerjakan proyek pribadiku, jadi aku tak punya waktu untuk peduli siapa anak favorit ibu. Oh, kalian pasti bertanya apa yang sedang kukerjakan. Nah, alat ini memancarkan Wi-Fi. Terdengar familiar ya kan? Tapi alatku ini bisa memancarkan ke seluruh penjuru kota. Tidak hanya itu, koneksinya jauh lebih kuat dan stabil daripada yang orang gunakan di rumah. Dan lebih nyaman tanpa semua kabel dan lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini karyaku yang paling membanggakan. Dan sungguh suatu kebetulan kalau beberapa hari sebelumnya di sekolah, Bu Dobua mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya,
Sekolah mengadakan lomba penemuan. Umumnya, aku selalu melewatkan acara sekolah, tapi kali ini berbeda. Kontes ini bisa jadi menyenangkan, ya kan? Tak boleh buang-buang waktu, jadi kucurahkan semua waktu senggangku siang dan malam mempersiapkan lomba penemuanku. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi. Aku menang juara pertama. Dan tak hanya itu saja, salah satu jurinya, Pak Robert, sangat tertarik dengan penemuanku sampai-sampai ia menawarkan untuk berinvestasi untuk itu. Awalnya, aku agak takut dan ragu untuk menyetujui. Maksudku, aku kan masih SMA, tapi ini merupakan kesempatan seumur hidup. Jadi bagaimana bisa aku menolaknya? Jadi setelahnya, Pak Robert memilah-milah pabrik manufaktur dan ruang kantor untukku di tengah kota. Ini keren, tapi aku lebih memilih bekerja di garasiku. Lebih nyaman seperti mengingat aku masih sekolah dan lainnya. Ku tingkatkan alatku dan meluncurkannya ke publik. Dan kalian tahu apa? Itu sukses besar. Kurang lebih semua orang di kota mengganti peralatan wifi mereka yang lama dan lamban lalu mengakses punyaku. Kemudian suatu hari, aku mendapat telepon dari saluran berita lokal untuk mewawancaraiku dan keluargaku di rumah. Oh ya Tuhan, yes. Oh, hanya ada satu hambatan. Aku belum cerita ke keluargaku soal ini karena, aku tak tahu. Mungkin karena aku tahu tak mungkin mereka percaya padaku. Seperti waktu ku dapat nilai A untuk ujian fisikaku, dan ibu langsung bertanya apa aku mencontek. Tapi, ya terserah. Ini jauh lebih besar daripada itu. Jadi cepat-cepat ku berlari ke bawah ke ruang tamu dan dengan bersemangat cerita ke keluargaku bahwa penemuan yang bermanfaat bagi kota adalah karyaku. Tapi ibu dan Eva tertawa terbahak-bahak. Jadi kau memberitahu kalau wifi ini yang tersiar ke seluruh penjuru kota adalah penemuanmu? Ya bu, itu karyaku. Lalu ibu dan Eva tertawa bahkan lebih keras. Sayang, sudah cukup buruk kau ini gagal di sekolah. Tolong jangan mulai berbohong. Lupakan saja. Kenapa repot-repot ku coba? Kemudian, pagi berikutnya, saat bel pintu berbunyi, ibu membukanya dan melihat seorang reporter dan kamerawan. Ia tak percaya yang dilihatnya. Ibu dan Eva bertukar pandangan panik, lalu bergegas ke atas untuk bersiap. Itu lucu sekali. Histeria terus berlanjut ketika mereka mewawancarai orang tuaku. Kusaksikan ayahku yang gugup dan berkeringat berdiri di sana canggung bagai patung. Sementara ibuku mulai membual tentangku seperti, segera setelah Emma lahir, aku tahu dia itu jenius seperti ayahnya. Aku selalu mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Ya ampun, piala Oscar jatuh kepada ibuku. Aku tak tahu ia bisa berakting sebaik itu. Jujur saja, sejauh yang bisa ku ingat, ibu tak pernah mengatakan hal baik apapun tentangku, sekalipun. Tapi sekarang setelah ia tahu aku otak di balik wifi kota, dia mungkin akan memperlakukanku dengan berbeda, ya kan? Salah. Kemudian suatu malam aku turun ke bawah mengambil segelas susu dan tak sengaja dengar ibu dan ayah ngobrol di ruang keluarga. Emma itu anak egois. Seberapa buruk ini akan mempengaruhi usahamu? Kenyataannya, perusahaan sedang mengalami masa sulit. Tapi jangan khawatir, kami akan berusaha sebisa mungkin. Hah? Apa yang sudah kulakukan? Dan apa yang salah dengan perusahaan ayah? Ku coba menguping lebih lama, tapi tiba-tiba ku dengar ayahku berdiri dari sofa. Jadi dengan cepat aku lari naik ke kamarku. Hari berikutnya, ayah lupa membawa makan siangnya ke kantor. Jadi ibu menyuruhku membawakannya. Tapi saat aku sampai ke lantai 4, perusahaannya ternyata lenggang. Hah? Kemana semua orang? Apa semuanya sedang libur atau bagaimana? Tapi itu tak mungkin kan? Sore itu, saat makan malam, kutanyakan ke ayah. Aku pergi ke kantor ayah siang tadi, tapi tak ada satupun orang di sana. Ada apa? Ibu langsung meletakkan sendok garpunya dan menatap ayah dengan tatapan kaget. Apa yang dikatakan Emma barusan itu benar? Ayah menundukkan kepalanya dan menghela napas. Ya, itu benar. Kututup perusahaan untuk sementara waktu di minggu lalu. Aku tak mau kalian semua khawatir jadi aku tak memberitahumu. Maafkan aku. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Kau bilang akan memperbaikinya. Saat itulah aku tersadar. Tapi aku berdoa dengan sangat bukan itu kenyataannya. Jadi aku bertanya pada ayah, apakah itu karena alatku? Ayah tak menjawabku. Dia hanya menunduk sedih menatap makan malamnya. Tapi aku tahu apa maksud dari diamnya. Aku benar. Tiba-tiba, Eva berdiri dan membentak depan wajahku. Ini semua salahmu. Kau yang ciptakan alat bodoh itu dan sekarang bisnis ayah berada di ujung tanduk. Itu memang tipikalmu. Kau tak pernah berpikir sebelum bertindak. Lalu dia berderap naik ke atas.
Aku hanya duduk di sana tak bisa berkata-kata. Aku hanya ingin keluargaku bangga padaku. Tapi sepertinya mereka malah membenciku lebih dari sebelumnya. Kemudian ayah menoleh padaku dan dengan lembut berkata, "Emma, ini bukan salahmu." Aku seperti sedang menunggu ibuku untuk berkata sesuatu, apapun, tapi ia tak melakukannya. Ia hanya membereskan meja. Aku merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi pada ayah. Tapi hey, sekarang aku harus bekerja lebih keras supaya aku bisa menafkahi keluargaku, ya kan? Setelahnya, ibuku benar-benar mengghostingku. Sedangkan kakakku, kapanpun kami berpapasan, dia menatapku tajam dan menggumamkan komentar jahat seperti, "Mari kita lihat berapa lama sampai bisnis berhargamu ini gagal." Aku berusaha mengacuhkannya, tapi dia makin menjadi-jadi. Suatu hari Minggu aku berada di garasiku sedang bekerja, saat tiba-tiba ku dengar suara keras datang dari luar. Ku buka pintu garasi dan melihat kerumunan orang membawa spanduk mengatakan, "Kami kehilangan pekerjaan karenamu, dan tak ada pekerjaan tak ada masa depan." Ya Tuhan, mereka para pendemo. Kurasa mereka dari kantor ayahku. Tunggu dulu, kulihat wajah yang tak asing. Eva? Dia membawa spanduk besar bertuliskan, "Ayahku kehilangan pekerjaan karenamu." Akhirnya, ayah keluar dan membubarkan kerumunan. Kemudian ia mengadakan rapat keluarga mendesak. "Teganya kau lakukan itu padaku?" Pertanyaan yang benar seharusnya teganya kau lakukan itu ke ayah. Berkat kamu, puluhan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kau buat hidup orang lain menderita. Cukup, kalian berdua. Eva, yang kau lakukan itu keliru. Keluarga seharusnya saling mendukung. Tapi ayah, dia... Tidakkah kau dengar apa yang barusan kukatakan? Eva melempar pandangan benci, lalu lari ke kamarnya. Aku menatap ibu yang bersandar di dinding dengan kedua tangan terlipat. Apa ibu setuju dengan apa yang Eva lakukan? Atau ia berada di pihakku? Ya Tuhan, tolong katakan sesuatu. Tapi yang mengagetkanku, setelah itu, ibu mulai bicara lagi padaku. Dan ia sebenarnya bersikap baik. Ia bahkan mulai membereskan kamar dan tempat kerjaku. Wah, ini hal baru. Apa ia akhirnya menerimaku? Kemudian suatu hari ku terima banyak sekali email keluhan tentang wifi-ku. Butuh waktu seharian, tapi akhirnya kutemukan penyebab masalahnya. Laptopku. Seseorang telah merusaknya. Tak perlu seorang jenius untuk mengetahui siapa itu. Eva, pastinya. Tapi aku perlu bukti, jadi kusiapkan jebakan. Keesokan malam, saat semua orang sedang makan, aku turun ke bawah. Cepat-cepat mengambil selembar roti dan berkata, "Aku mau pergi, ada urusan." Oh, dan tolong bisakah kalian jangan masuk ke garasi? Karena aku sedang mengunggah beberapa file penting. Ibu dan ayah mengangguk dan tersenyum padaku. Di sisi lain, Eva cuma memutar mata lalu lanjut makan. Iya, paling tidak aku tahu rencanaku sedang berjalan. Aku jalan keluar dan sembunyi di balik semak-semak. Jadi, apa rencanaku kalian tanya? Nah, kusiapkan laptopku supaya saat ada yang membukanya, secara otomatis laptop akan mengirim notifikasi ke ponselku dan menyalakan kamera supaya bisa kulihat siapa itu. Kutunggu 1 jam lamanya, tapi belum ada apa-apa. Lalu tiba-tiba ponselku berbunyi. Seseorang membuka laptopku. Dia belum menyalakan lampunya, jadi terlalu gelap untuk melihatnya. Tapi aku yakin 100% siapa itu. Waktunya untuk mengungkap. Apa yang kau lakukan mengendap-endap di luar sini? Eva? Apa yang dilakukan di sini? Tunggu, jika Eva di sini, lalu siapa yang ada di garasi? Tak menjawab pertanyaan Eva, aku lari secepatnya ke garasi untuk menangkap penyusup ini. Dan segera saat ku nyalakan lampu, tak bisa ku percaya siapa yang mengutak-ngatik laptopku. Itu ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengadakan rapat keluarga dan memberitahu semua orang apa yang ibu lakukan. Ayah dan Eva terlihat kaget dan bertanya ke ibu kenapa ia melakukannya. Aku hanya tak tahan melihat ayahmu menderita lebih lama. Ia curahkan hidupnya untuk perusahaan itu, dan ia sekarang cuma jadi bahan ejekan. Apa kalian sadar kalau tetangga dan kerabat kita sudah bergosip tentangnya? Mereka menganggap sungguh sayang dia kalah dengan putrinya sendiri. Jadi kulakukan apa yang akan dilakukan oleh istri yang punya harga diri. Apa ibu serius? Kenapa ibu tak bicara saja padaku? Yang kuinginkan hanyalah agar ibu bicara padaku, tak lebih. Tapi tidak, ibu memutuskan untuk sembunyi-sembunyi dan berusaha menyabotase saja bisnisku. Setelah pengkhianatannya, aku jadi muak. Jadi aku tak bicara padanya dan menghindarinya sebisa mungkin. Wajar jika ibu bersikap dingin terhadapku. Tapi aku tak pernah menyangka ibu sanggup melakukan ini.
Ini terjadi selama berminggu-minggu dan jadi cukup menjemukan. Percayalah padaku, tak menyenangkan berusaha menghindari seseorang di rumah sendiri. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari sekolah dan kulihat ayah duduk di pojok ruang keluarga, memperbaiki PC-nya. Astaga, ayah nampak sangat menyedihkan. Saat itulah aku tersadar, ini passion-nya dan kurenggut itu darinya. Segera aku paham kenapa ibu lakukan apa yang diperbuatnya. Ibu melihat betapa sedihnya ayah, tapi tahu ia tak akan pernah mengatakan apapun padaku karena ia selalu mendukung. Tapi bagaimana bisa ku perbaiki semuanya? Haruskah ku lepas semuanya agar ayahku bisa kembali membuka perusahaannya? Ah, kenapa ini sangat sulit untuk dipecahkan? Tunggu dulu, kurasa aku punya solusinya. Kalian pasti penasaran apa yang dikerjakan ayahku di sini. Nah, aku punya ide, kami sebaiknya kerjasama. Ayahku jago teknologi, jadi tak butuh waktu lama menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatunya berjalan di sini. Oh, dan karena bisnisku sudah berkembang, kami juga bisa mempekerjakan beberapa karyawannya yang sebelumnya. Dengan adanya ayah yang membantu, aku jadi punya waktu untuk fokus ke pendidikanku. Bahkan Eva mulai membantu. Dan dia mahir dengan itu. Aku menjadikannya asisten ayah. Sungguh bisnis keluarga yang baik. Hah! Sedangkan ibu, kami bicara panjang lebar. Akhirnya kukatakan padanya betapa perlakuannya terhadapku membuatku merasa buruk. Lalu ia meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Aku akhirnya memaafkan ibu. Aku tahu ia hanya lakukan itu karena sangat mencintai ayah. Jadi, setelah semua drama itu, kami kini merupakan keluarga besar yang bahagia. Aku berdiri di sini di hadapan kalian semua, mengenang kembali warisan 4 tahun yang telah kita buat bersama. Apakah kalian melihatnya? Gadis dalam gaun wisuda yang memberikan pidato luar biasa itu? Ya, itu aku, Taylor Flores. Lihatlah orang tuaku, mereka terlihat sangat bangga padaku. Oh, tapi aku tidak akan pernah melupakan wajah ini. Ini Jonas, musuh bebuyutanku. Kami adalah 2 siswa terbaik di sekolah kami, dan telah bersaing satu sama lain sejak lama. Tapi, sayang sekali Jonas, kamu kalah dalam pertarungan terakhir, karena akulah yang diminta memberikan pidato kelulusan, bukan kamu. Dapat dikatakan bahwa aku sudah menyiapkan semuanya setelah SMA. Pertama, aku akan pindah ke New York untuk kuliah di perguruan tinggi paling bergensi di kota itu, jurusan bahasa Inggris tentunya. Kemudian, ketika aku lulus kuliah, aku akan menulis novel pertamaku dan menerbitkannya secara aklamasi dan berjaya. Nah, itulah yang aku sebut sebagai rencana yang sempurna. Tunggu saja. Kalian akan melihat wajahku di ribuan sampul buku. Waktunya Taylor Flores telah tiba. Aku ingin halaman-halaman itu selesai paling lambat hari Jumat. Jika tidak, bersiaplah untuk pemotongan gaji bulan ini. Aku benci deadline. Seperti yang kalian lihat, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Kalian tanya apa yang salah? Nah, setelah aku lulus kuliah, aku mengejar impianku menjadi penulis. Tetapi setiap agen dan penerbit yang aku kirimi novelku menolaknya. Aku terus memaksakan diri untuk menulis lebih banyak. Tetapi akhirnya aku mengalami writer's block. Aku tidak bisa lagi membuat cerita. Jadi aku memutuskan untuk beralih menulis untuk surat kabar. Dulu aku berpikir, jika aku harus menulis untuk sebuah surat kabar, setidaknya surat kabar itu akan terkenal. Tapi, hidup bukanlah dongeng. Sebaliknya, kehidupan justru kejam dan tidak adil. Ya, setidaknya itulah yang terjadi padaku. Karena surat kabar pilihanku berkali-kali menolakku. Jadi sekarang, aku berakhir di sini, bekerja untuk situs berita tak dikenal ini, dengan manajer yang selalu pemarah. Oke. Jadi kembali ke apa yang terjadi di kantor. Tiba-tiba, ponselku berbunyi melalui sebuah email. Oh, tidak. Ini adalah undangan reuni SMA-ku. Tidak mungkin aku bisa kembali ke kampung halamanku dan bertemu semua orang. Mereka semua akan melihat kalau aku akan menjadi pecundang dan aku akan menjadi bahan lucuan di pesta. Semua skenario terburuk terlintas di benakku, hingga ada telepon dari Amalia, sahabatku sejak SMA. Dia bertanya padaku apakah aku akan datang dan aku memberitahunya tidak akan pernah dalam sejuta tahun. Jika kamu tidak datang, maka semua orang akan berasumsi bahwa kamu gagal dalam hidup dan kamu terlalu malu untuk datang. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah datang reuni dan tetap semangat. Astaga, Amalia ada benarnya dan pandai membujuk orang lain. Tak heran dia sekarang menjadi pengacara. Jadi, disinilah aku, di depan venue, merasa sangat gugup hingga aku pikir aku akan muntah. Tapi sekarang atau tidak sama sekali bukan? Aku hanya perlu menampilkan permainanku.
Aku memasuki ruangan dan menemui banyak wajah asing. Hah? Apakah aku berada di tempat yang salah? Aku hendak pergi ketika tiba-tiba aku menabrak seseorang dan jatuh ke lantai. Aduh, aku mendongak. Itu adalah seorang wanita gemuk yang sedang menggendong bayinya dengan satu tangan dan menggenggam tangan balita dengan tangan lainnya. Aku langsung meminta maaf. Aku minta maaf, kuharap aku tidak melukai anakmu. Oh, tidak apa-apa. Kamu beruntung perutku cukup besar untuk menghalangimu. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arahku lebih dekat. Apakah itu kamu, Taylor? Kamu terlihat hebat. Ayo masuk. Pestanya baru saja dimulai. Tunggu, dia mengenalku? Tapi siapa dia? Aku kira dia memang terlihat familiar. Mungkin aku harus menunggu Amalia dan bertanya padanya, karena dia terus berhubungan dengan sebagian besar teman sekelas kami. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari seseorang yang familiar untuk diajak ngobrol, tapi astaga, kenapa susah sekali. Tapi kemudian aku melihat seorang wanita yang memiliki rambut pirang panjang yang indah, dan aku langsung tahu siapa orangnya. Jessica, gadis paling cantik dan populer di SMA, dan kapten tim pemandu sorak. Aku berjalan ke arahnya, dan kami mulai mengejar ketinggalan. Kami banyak mengobrol dan dia sangat lucu. Aku tidak ingat dia begitu lucu. Ya Tuhan, kamu lucu sekali, Jess. Hey, Jessica. Aku mendengar Amalia berteriak. Aku melihat ke arahnya, dan dia berjalan menuju orang lain. Itu adalah wanita gemuk yang tadi. Jadi, dia Jessica? Ya ampun, dia pasti banyak berubah. Tapi, kalau itu Jessica, lalu siapa ini? Syukurlah, aku tidak menyebutkan namanya sebelumnya. Aku pamit dari orang misterius ini, lalu berbisik ke Amalia, menanyakan siapa wanita yang aku ajak bicara itu. Aku juga tidak tahu, kenapa kita tidak bertanya langsung padanya. Dia kemudian melakukan hal itu. Wanita itu memberi kami senyuman lucu sambil berkata, "Coba tebak, apakah kamu Ashley? Bukan? Natasha? Salah. Tiffany? Negatif. Tunggu, apa kamu punya hubungan keluarga dengan Jack Miller? Kamu mirip sekali dengannya." Hampir benar. Astaga, dia tidak ada hubungan keluarga dengan Jack Miller karena dia adalah Jack Miller. Nah, sekarang dia adalah Jill Miller. Ternyata, dia tidak pernah merasa nyaman menjadi laki-laki, sehingga setelah SMA, dia menjalani operasi transgender. Wow, itu luar biasa. Aku merasa agak pusing, jadi aku pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Dalam perjalanan keluar, aku melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Luke, pria paling tampan di SMA. Dia memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ah, pria yang baik. Kami ngobrol sebentar dan, ternyata dia bekerja di sini sebagai petugas kebersihan. Dialah yang merekomendasikan untuk mengadakan reuni di sini, dan dia membersihkannya semaksimal mungkin agar nanti tidak memakan banyak waktu. Serius? Siapa sangka? Aku kembali ke pesta dan melihat Amalia berbicara dengan seorang pria. Oh, siapa pria tampan ini? Amalia memberi isyarat padaku dan memperkenalkannya padaku. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Itu adalah Jonas, musuh bebuyutanku. Jonas, kurcaci gemuk dengan wajah penuh jerawat, kini mirip model Abercrombie dan Fitch. Jonas baru saja memberitahuku bahwa dia baru saja dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di perusahaannya. Sepertinya dia masih mempertahankan kebiasaan menyombongkannya. Beberapa hal tidak pernah berubah. Tiba-tiba, Jonas bertanya padaku, "Bagaimana denganmu, Taylor? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Oh, sial. Aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku bekerja untuk situs berita buruk ini. Itu akan sangat memalukan. Jadi, sambil berpikir cepat, aku berkata bahwa aku adalah editor pelaksana untuk surat kabar besar di New York ini. Jonas dan Amalia menatapku dengan kaget. "Di hadapanmu, Jonas? Jika aku punya mikrofon, aku pasti akan menjatuhkannya." Aku bertanya kepada Jonas, dia dipromosikan ke posisi apa, dan dia menjawab, aku mendapat Chief Technical Officer. Usaha yang bagus, tapi itu tidak sebanding dengan pekerjaan aku yang luar biasa. Aku memenangkan pertarungan itu, pecundang. Secara umum, reuni berjalan cukup baik, meskipun aku harus berbohong tentang diriku sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, aku tidak akan bertemu Jonas lagi, kan? Salah, seminggu kemudian, aku menerima permintaan pertemanan Facebook darinya. Awalnya, aku mengabaikannya, tapi beberapa hari kemudian, dia mengirimiku pesan melalui Messenger, menanyakan kenapa aku tidak menerimanya di Facebook. Itu sangat menjengkelkan. Baik, tapi pertama-tama, aku harus menyesuaikan ulang halamanku. Aku perlu menyembunyikan foto, status, dan tag yang terkait dengan perusahaanku. Selesai. Lalu Jonas mulai mengirimiku pesan.
Senang bertemu denganmu beberapa hari yang lalu. Apakah kamu ingin makan malam kapan-kapan? Maaf, apa? Apakah dia mengajakku berkencan? Atau apakah ini sebuah lelucon? Karena aku tinggal di New York, aku mengatakan kepadanya bahwa, dan ya Tuhan, dia juga tinggal di New York. Bagus. Namun masalahnya adalah, terakhir kali aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah manajer editing, dan itu adalah pekerjaan yang sibuk. Jadi, selama kencan kami, aku meminta Amalia untuk berpura-pura menjadi sekretarisku dan menelponku beberapa kali saat makan malam. Namun, sebelum kami dapat memainkan peran kami, Jonas lah yang menerima belasan panggilan telepon, dan kemudian harus keluar lebih awal karena terjadi insiden di perusahaannya. Setelah itu, dia cukup banyak mengirimiku pesan. Tapi karena masih merasa sakit hati karena ditinggalkan saat makan malam kemarin, aku hanya membalasnya setelah 30 menit, setiap saat. Namun, pada hari-hari ketika dia tidak mengirimiku pesan, aku mendapati diriku menatap ponselku dan ingin sekali mendengar kabar darinya. Jesus, aku jatuh cinta padanya. Jonas? Kenapa Jonas? Aku tidak bisa memahami diriku sendiri lagi dan tidak mampu menghentikan perasaanku. Jadi, saat dia bilang dia menyukaiku, aku bilang aku juga menyukainya. Dan tak lama kemudian, kami menjadi pasangan. Awalnya menyenangkan, tetapi kemudian Jonas bersikeras agar dia mengantarku ke tempat kerja dan menjemputku. Oh, tidak. Tentu saja aku menolaknya, tapi dia tidak mau menerima jawaban tidak. Jadi, ketika Jonas menurunkan aku di kantor palsu, aku harus lari. Tidak, aku harus sprint 5 blok ke kantor asliku agar tiba tepat waktu. Dan kemudian di malam hari, aku harus berangkat 30 menit lebih awal untuk kembali ke kantor lain dan menunggu dia menjemputku. 3 kesempatan pertama, aku bisa mengatasinya, tetapi Jonas ingin mengantarku ke tempat kerja setiap hari. Cukup, aku perlu istirahat dari semua ini. Akhirnya, aku menemukan alasan. Aku membeli sepeda dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin bersepeda ke tempat kerja karena itu baik untuk kesehatanku. Phew. Aku tidak punya waktu lagi untuk berlari 5 blok setiap hari karena aku harus mempersiapkan wawancara penting. Oh ya, aku melamar ke surat kabar impianku lagi. Jika aku masuk, aku tidak perlu berbohong kepada Jonas lagi. Dan untungnya, wawancaraku berjalan cukup baik. Aku tersenyum ketika aku berjalan menuju lift. Awalnya, cuma ada aku aja. Lalu, sekelompok karyawan masuk. Lift hendak menutup ketika tiba-tiba dari luar, seseorang meletakkan tangannya di antara pintu. Mohon tunggu. Dan saat itulah, aku melihat wajah yang familiar. Jonas! Mata kami bertemu, dan kami berdua tampak terkejut. Kemudian, salah satu karyawan berkata kepadanya, "Hey bos, aku sudah menyelesaikan laporannya, dan akan mengirimkannya kepadamu malam ini." Apa? Kenapa pria itu berkata seperti itu padanya? Ketika lift mencapai lantai dasar, aku segera berlari keluar. Jonas berlari mengejarku, memegang tanganku dan berkata, "Tunggu, biar aku jelaskan." Apa yang perlu dijelaskan? Kita berdua berbohong satu sama lain. Jonas memelukku dan berusaha membuatku tetap tenang. Lalu dia mulai menceritakan semuanya padaku. Ya Tuhan, ternyata dia adalah manajer editor surat kabar ini. Ya, itu menjelaskan banyak hal. Aku seharusnya tahu dia tidak bekerja di bidang teknologi, karena aku pernah memintanya untuk memperbaiki laptopku, dan dia akhirnya mengunci diri dari pekerjaan itu. Mendengarmu bilang kalau kamu mendapatkan pekerjaanku, aku terkejut. Aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi aku mengambil posisi lain. Jadi dia tahu sejak awal aku berbohong. Lalu kenapa kamu ngotot mengantarku ke tempat kerja? Padahal kamu sudah tahu aku tidak bekerja di sana. Aku hanya mempermainkanmu. Selain itu, aku agak penasaran untuk melihat berapa lama kamu bisa terus berbohong. Aku minta maaf. Tapi sebenarnya, aku menyukaimu. Aku menyukaimu sejak SMA. Saat itu, aku selalu bersaing denganmu, karena aku ingin kamu memperhatikanku. Kupikir aku akan membuat ulah, tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu semua salahku. Jika aku tidak berbohong sejak awal, Jonas tidak perlu berbohong tentang dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, aku menerima email dari HRD. Ya Tuhan, aku masuk! Mereka sangat terkesan denganku, sehingga mereka harus segera mengirim email kepadaku. Saking senangnya, aku memeluk Jonas sambil dia berkata, "Selamat newbie, sekarang ayo mulai bekerja. Tugas pertamamu adalah pergi makan malam bersamaku." Ya, jadi sekarang Jonas dan aku bekerja di tempat yang sama, dan dia bosku. Dulu, aku benci kalah darinya. Tetapi sekarang, dia adalah pacarku. Aku merasa baik-baik saja. Sebenarnya, aku sangat bangga padanya.
Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah. Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Eh, eh, aku minta maaf. Terima saja, kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar kuperkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, Jeff, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, aku berhasil menemukannya. Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? Apalagi Skylar, stop bersikap keras kepala. Ibu membentakku, lalu bergegas menghampiri Lara dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu hentikan. Itu konyol. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, kenapa bersikap begitu ke ibuku. Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku. Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. Pergi sana. Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini. Meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar 2 anak gadisku? Skylar? Apakah masih membantu Lara dengan belajarnya? Ya ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi terserahlah, toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda.
Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong, aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini, karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku, jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Dean ini. Tapi sekarang, dia tak berhenti mengirimiku pesan, dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Dean saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu. Jangan bilang padaku dia suka Dean. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Dean. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Dean? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Dean menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan. Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah bu, sebenarnya yang mana? Apa Dean itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku, atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya, jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Dean ini. Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Dean. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Dean ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku? Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin... Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Dean untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku. Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Dean memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal. Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi.
Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Din untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya, tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor, sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan, dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara. Tapi ternyata itu semua hanya sesaat saja. Ayah, kurasa aku juga sebaiknya pergi. Karena aku bukan putri kandungmu juga. Ke, kau? Aku tahu sudah cukup lama, tapi tetap diam saja karena aku takut ayah akan mencampakkanku. Terima kasih selalu ada untukku. Ayah pria yang baik, tidak pantas menerima semua rasa sakit. Kemudian kuceritakan pada ayah tentang bagaimana aku tahu aku diadopsi dan bagaimana ibu membayar ibu kandungku untuk menyerahkanku. Ayah mematung sejenak, lalu dengan tenang berkata, Skylar, sayang, kau akan selalu jadi putriku dan aku sangat bangga padamu. Tolong, tinggallah di sini denganku. Aku tak bisa menahan air mata. Apa ayah sungguh ingin aku tinggal? Bahkan setelah kejadian yang sungguh gila ini, aku sangat menyayangi ayahku. Tapi aku tak bisa membuatnya kecewa lagi. Hari berikutnya, ayah dan aku pergi ke rumah ibu angkat Lara. Aku mencairkan suasana dan mengajaknya kembali bersama kami. Dengan sopan ia menolak. Ternyata dia hanya ingin kehidupan sederhana. Terkadang kami masih bertemu, dan kami sebenarnya jadi teman yang cukup dekat. Bukankah itu luar biasa? Karena sebelumnya, kami bagaikan air dan api. Fakta bahwa aku tak harus mengajarinya Excel lagi mungkin membantu. Ada orang yang lakukan apa saja yang mereka bisa untuk dapatkan ketenaran dan kekayaan. Tapi hal ini seringkali harus dibayar mahal. Ibu membiarkan ketamakan mengubahnya menjadi monster. Dan sekarang ia menerima ganjarannya. Aku tak suka apa yang sudah dilakukannya. Tapi ia tetaplah ibuku. Ya, bagaimanapun ibu angkatku. Jadi, aku masih mengiriminya subsidi dan mendoakan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Kenyataannya, aku lebih memilih melepas kekayaan yang sangat besar dan jalani hidup yang tenang daripada jadi pribadi yang tak kuinginkan. Jika itu kamu, akankah kau lakukan hal yang sama untuk hidup dengan tenang? Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia. Laki-laki yang kutemui pagi ini. Hoi, aku Martin. Katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya, tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay. Senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan,
Jujur saja, Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia, sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut, dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya.
Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. Minta akses, kata Martin. Tolong berikan kode aksesnya. Server menanggapi. Alexi Joseph Garcia, katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan. Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya ku sebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan.
Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Hei, ada apa dengan wajahmu? Oh, tak apa-apa, cuma hari buruk. Kamu bisa cerita semua padaku. Aku sahabatmu, jadi aku tahu kalau ada masalah denganmu. Curahkan semuanya. Oke, kamu benar seperti biasa. Aku pikir kamu harus berpegang pada sesuatu. Ini berita mengejutkan. Ya, Tuhan, siapa itu? Dia terlihat sangat keren. Apa kamu mendengarkan? Hah? Kamu bilang apa? Aku menoleh padanya, tapi dia menggumamkan tipikal lalu berjalan pergi. Astaga, apa masalahnya? Oh, itu tadi Lukas, sahabatku sejak TK. Jangan pedulikan dia selalu seperti ini. Tapi terserah dia, mari kita kembali ke cowok tampan ini. Jadi ternyata namanya Alex, dan dia baru di sini. Aku tahu itu, karena cowok imut seperti dia tidak akan pernah luput dari perhatianku. Keesokan paginya, aku tidak sabar untuk berjalan ke sekolah bersama Lukas. Aku punya kabar luar biasa yang ingin kusampaikan padanya. Hal itu terjadi padaku malam sebelumnya, saat giliranku kerja di restoran. Lukas, kamu tidak akan percaya siapa yang ada di restoran kemarin. Robert Downey Jr. Apa? Tidak, itu Alex, si murid baru. Astaga, Lukas, kamu harus membantuku mendapatkan perhatiannya. Kalian satu tim bisbol bersama, kan? Hah? Apa kamu menyukai cowok itu? Serius? Duh, maksudku, lihat dia. Dia seperti saudara kembar Timothy Salami. Jadi bantu aku ya, tolong. Baiklah. Aku memang dengar dia suka cewek yang bermain sepatu roda. Aku punya ide. Lain kali dia datang ke restoran, layani dia dengan sepatu roda. Itu cara terbaik untuk membuatnya terkesan. Oh, ya, itu ide bagus. Aku memeluk Lukas berterima kasih. Jadi lain kali Alex datang ke restoran, aku mengeluarkan sepatu rodaku dan siap menyajikan spaghetti untuknya. Aku masih pemula dalam bermain skate, jadi aku perlahan-lahan meluncur ke arahnya. Sejauh ini bagus. Sampai aku tidak melihat ada orang yang menumpahkan milkshake-nya ke lantai. Dan ya, tentu saja aku terpeleset. Oh, tidak. Aku segera menutup kepalaku untuk menghindari piring spaghetti, tapi ya, piringnya jatuh ke lantai, tapi di mana spagettinya? Aku melihat sekeliling. Oh, sial. Aku menemukannya. Itu mendarat di kepala Alex. Itu sangat memalukan. Tapi yang lebih parah lagi, sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa bangun. Sepatu roda bodoh. Aku berulang kali meminta maaf padanya. Pada awalnya, Alex terlihat sangat kaget. Tapi mungkin karena penampilanku yang menyedihkan, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kamu berani meluncur ke atasnya. Aku di sisi lain bukan penggemar beratnya. Apa? Apa yang dia maksud? Lukas. Keesokan harinya aku pergi mencari Lukas untuk menghadapinya. Dia mudah ditemukan, karena dia berada di tempat favoritnya untuk menjelajah di kota, toko sepatu Keds. Kenapa kamu bilang Alex suka sepatu roda? Karena dia sudah pasti tidak menyukainya. Haha, mungkin aku salah dengar. Oh, tunggu. Dia suka cewek yang memakai kostum superhero. Itu benar. Apa? Kedengarannya konyol. Lupakan, aku tidak mendengarkanmu lagi. Berikanlah nasihatmu kepada cewek malang lainnya, bukan aku. Ada apa dengan Lukas? Kenapa dia memberiku saran buruk seperti itu? Seperti dia ingin aku gagal. Tapi kenapa? Ya ampun. Apakah dia mungkin menyukaiku? Tidak, omong kosong. Tetap saja aku punya firasat buruk tentang hal itu. Jadi aku memutuskan untuk menghindari Lukas sebisa mungkin. Aku punya banyak alasan untuk tidak bergaul dengannya. Misalnya ibu mengantarku ke sekolah, dan aku melewatkan makan siang karena sedang diet. Melelahkan sekali. Maksudku, pernahkah kalian mencoba diam-diam makan siang di kelas agar tidak pingsan karena kelaparan? Namun, ini perlu, karena kami berdua membutuhkan ruang. Itulah caranya agar persahabatan kami tetap aman. Tapi suatu hari, Lukas mengirimiku pesan. Bisa ngobrol sepulang sekolah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Oh, tidak. Apakah dia akan mengakui perasaannya? Tapi jika dia melakukannya, persahabatan kami akan hancur.
Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku tidak menemuinya, malah langsung pulang ke rumah. Dia menelponku berkali-kali, tapi aku mengabaikan semuanya. Aku membuatnya takut, tepatnya. Astaga. Aku tidak bangga, tapi aku harus menyelamatkan persahabatan kami dari dewa semara bodoh. Namun saat aku melihatnya lagi, dia hanya menatapku dengan terluka. Lalu dengan sengaja berjalan ke arah lain. Oh, tidak. Sekarang pada dasarnya kami seperti sedang perang dingin. Kami mungkin masih baikan, tapi aku masih memperhatikan Lukas. Aku telah mengawasinya selama beberapa hari, dan sepertinya dia mengalami masa-masa sulit. Dia pasti sudah mengetahui penolakanku, jadi sekarang dia murung. Ya ampun, Lukas, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak bisa mengambil resiko kehilangan persahabatan kita. Lalu aku sadar akan sesuatu. Suatu kali seluruh sekolah pergi piknik. Aku memperhatikan Lukas dari jauh, dan memperhatikan bahwa dia memberikan tatapan tajam kepada sekelompok cewek. Tunggu. Mereka mengelilingi Alex. Aku bahkan melihatnya menyandung cewek lain yang akan bergabung dengan kelompok gadis yang memuja Alex. Dan dia bilang bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain waktu aku mendengar dia memberitahu cewek-cewek dari kelas lain yang sedang berdiri dekat pintu kelas, mencoba melihat Alex sekilas, bahwa dia berpura-pura kedinginan dan pendiam karena dia memiliki gigi yang mengerikan. Hal itu tentu saja tidak benar, karena dia memiliki senyuman yang dapat mencerahkan ruangan. Sepertinya bukan hanya aku. Lukas tidak ingin ada cewek lain yang mendekati Alex. Apakah dia begitu membenci Alex? Atau dia menyukai Alex? Demi Tuhan! Berhentilah berpikir omong kosong seperti itu, Su. Kepalamu sedang mempermainkanmu. Lalu suatu hari ibuku mendengar bahwa ibu Lukas sakit. Jadi dia membuatkan sup ayam dan menyuruhku untuk mengantarkannya. Aku tidak ingin pergi ke rumahnya. Bagaimana jika aku bertemu Lukas? Canggung. Tapi aku tak menolak mengantar sup untuk wanita sakit. Ketika aku tiba, aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk seperti biasanya. Dan saat itulah aku mendengar percakapan antara Lukas dan ibunya. Lukas, kamu harus melupakan Alex. Aku mau, tapi aku tak bisa, Bu. Dia selalu ada di pikiranku. Pokoknya yang terpenting adalah kesehatanmu. Makanlah sesuatu. Lihat dirimu, kamu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana bisa aku makan setelah ayahmu meninggalkan kita? Sepertinya selama ini aku hidup dalam kebohongan. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Intuisi Sherlock Holmesku muncul. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Lukas sedih selama beberapa hari? Kenapa aku tidak bertemu ayahnya untuk sementara waktu? Dan mengapa ibunya tiba-tiba sakit? Itu karena Lukas adalah gay. Ayahnya mungkin tidak menerima hal itu dengan baik sehingga dia pergi. Dan hal ini sangat menyedihkan bagi ibu Lukas. Tapi aku sahabatnya, kenapa dia tidak memberitahuku? Sobat, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi tidak hanya itu, dia juga coba menyabotaseku ketika dia tahu aku suka Alex. Ternyata kami bukan sahabat seperti yang kukira. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku perlu bicara dengan Lukas untuk membereskan semuanya. Keesokan harinya Lukas berlatih bisbol, jadi aku pergi menemuinya di lapangan. Tapi dia tidak di sana. Aku tanya ke rekan timnya, tapi tak ada yang tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Dan saat itulah aku melihat Lukas bersama Alex di belakang bangku penonton. Oh, lihatlah mereka. Mesra. Mereka bicara sebentar, lalu masing-masing berjalan menjauh ke arah yang berbeda. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tangan terlipat. Pengkhianat itu! Aku sangat siap untuk berteriak di depan wajah Lukas. Dan saat itulah mata kami bertemu. Dia kaget saat melihatku, seperti baru saja tertangkap basah. Ya, secara teknis itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu terlihat begitu bingung? Ayolah, aku tahu tentang hubunganmu dengan Alex, jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mendengar kamu dan ibumu membicarakannya. Tapi bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kamu tahu kalau aku menyukai Alex. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sangat malu. Seharusnya kamu bicara padaku dulu, tapi sebaliknya kamu mencuri Alex dariku. Sahabat tidak melakukan itu satu sama lain. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan? Aku mencuri Alex darimu? Apa maksudmu? Ayolah, hentikan saja semua persembunyian dan kebohongan ini. Aku tahu, kalian berdua bersama. Apa? Kenapa dia bereaksi berlebihan seperti ini? Apa yang baru saja kukatakan tidak benar? Wah, ternyata tidak. Aku salah total. Hanya satu hal yang pasti, intuisi detektifku buruk. Dan saat itulah Lukas memberitahuku, mereka tidak sedang jatuh cinta. Lukas bahkan membenci Alex karena dia saudara tiri Lukas. Astaga, sepertinya aku tersesat dalam semacam telenovela atau semacamnya. Saat ibuku mengandungku, ayahku mabuk dan melakukan kesalahan besar dengan rekannya. Dia hamil Alex, tapi ayahku tidak mengetahuinya. Lalu, sebulan yang lalu, ibu Alex didiagnosis menderita penyakit serius. Dia tidak mau anaknya berakhir sendirian jika dia tidak bisa hadir, jadi dia muncul lagi dalam kehidupan ayah dan mengacaukan segalanya. Ya Tuhan! Makanya ibu Lukas tiba-tiba jadi kurus dan sakit-sakitan. Dan ayah Lukas tidak meninggalkan mereka, bukan. Itu karena ibunya mengusir ayahnya dari rumah.
Aku ingin memberitahumu di kantin beberapa hari yang lalu, tapi kamu terlalu fokus pada Alex untuk mendengarkan. Ini membuatku marah, jadi aku mencoba segalanya untuk mencegahmu mendekatinya. Keluargaku hancur karena dia, jadi aku tidak ingin sahabatku jatuh cinta pada orang seperti itu. Ternyata aku adalah teman yang sangat buruk. Sahabatku punya masalah di rumah dan aku pun tidak menyadarinya. Tidak, karena aku sibuk melamun tentang pria yang hampir tidak kukenal. Aku meminta maaf kepada Lukas dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Dan kemudian kami berpelukan. Positifnya, tidak ada teori gilaku yang benar-benar jadi nyata. Jadi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Perang dingin antara kami telah berakhir dan persahabatan kami tetap luar biasa seperti biasanya. Aku pun berhasil meyakinkan Lukas dan Alex untuk saling memberi kesempatan. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara tiri. Dan apa yang terjadi di antara orang tua mereka bukanlah kesalahan mereka. Selain itu, ibu Alex sedang sakit parah, jadi dia membutuhkan Lukas lebih dari sebelumnya. Senang rasanya bisa berkumpul bersama mereka berdua dan melihat mereka tertawa dan bercanda. Akhirnya damai. Kami bertiga telah menjadi teman baik. Oh, ingin dengar sesuatu yang lucu? Lukas sebenarnya menawarkan untuk menjodohkanku dengan Alex. Tapi tidak apa-apa, aku menolak. Kalian tanya kenapa? Ya, kami bertiga adalah teman yang luar biasa sekarang. Dan aku tidak ingin ada yang merusaknya. Aku cukup dewasa kan?